Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan babul wasiyah bin nisa, wasiat kepada istri-istrinya atau anak-anaknya. Ya. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas mengenai hak seorang istri bagaimana terhadap kepada seorang suami. Bagaimana memperlakukan suami, istri-istrinya bagaimana. Ya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya manusia, seorang laki-laki tidak akan bisa mampu untuk berbuat adil kepada istri-istrinya meskipun berusaha sebisa mungkin, sekuat tenaga untuk adil kepada istri-istrinya, tetap tidak bisa melakukan hal tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Intinya jangan disia-siakan mereka. Ya, jangan disia-siakan mereka. Innal quluba idza tanafara wudduha mithlu zujaja dikasruha la tujbaru. Hati itu seperti diibaratkan dengan kaca. Apabila kaca itu sudah pecah, maka tidak mungkin untuk dieratkan lagi, direkatkan lagi. Begitu. Hati seperti itu. Jangan disakitin. Ya, Rasulullah SAW mensifatkan mereka perempuan qawarir, seperti kaca-kaca yang indah. Begitu. Ketika kaca itu pecah, selesai. Tidak bisa kembali seperti semula. Terus bagaimana cara menyikapinya perbedaan antara suami dan istri? Sebagaimana dalam hadis yang lalu disebutkan bahwasanya la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin itu membenci kepada seorang mukminah, kepada seorang istri, ya, apabila dia melakukan suatu kesalahan. Karena dalam satu akhlak yang tidak baik masih ada tersimpan jutaan akhlak yang baik juga. Begitu juga seorang istri ketika melihat seorang suami tidak baik akhlaknya, maka ketahuilah masih tersimpan jutaan akhlak yang mulia pada diri orang tersebut. Sehingga kesalahan bukan menjadi suatu perpecahan di antara keduanya. Begitu. Jangan seperti api. Jangan seperti api, ya. Yang tadinya kecil kemudian dibakar menjadi besar, dikipas-kipasin masalahnya. Api kalau sering dikipas-kipasin menjadi besar. Nah, api kemarahan siapa yang mengipasinnya? Yang ngipasinnya adalah syaitan. Jadi kalau seandainya ada orang ikut-ikutan ngipasin, hadza termasuk minal jinnati wan nas, syaitan dari bentuk manusia. Begitu. Ada dua orang keluarga misalnya suami istri ya sedikit bertengkar, ya mungkin berselisih, dikipas-kipasin. Bagaimana caranya ini berpisah nih? Maka orang ini bukan manusia. Ya, syaitan berbentuk manusia. Minal jinnati, seharusnya diperbaiki, ajak biar akur lagi, bukan dimarah-marahin, berbeda pendapat sehingga dikompor-komporin, ya sehingga berpisah kedua orang tersebut. Begitu. Jadi dalam hadis ini nahar rajul an bughdhi zaujatihi al-mu'minah ba'dhan kulliyan atau bughdhan kulliya. Ya, dilarang seorang laki-laki atau seorang suami untuk membenci dengan keseluruhan kepada istrinya dengan satu kesalahan saja. Ada nggak bisa seperti itu. Cerdaslah di dalam suatu beramal dan bertindak. Begitu. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sedang di rumah. Ketika di rumah ada seseorang yang ingin mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang permasalahan keluarganya, bagaimana akhlak istrinya. Sehingga pemuda ini atau orang ini datang dan ingin mengetuk pintu rumah Sayyidina Umar, Amirul Mukminin pada waktu itu. Ternyata ketika dia mau mengetuk pintu, ada jeritan, ya, suara-suara jeritan dari seorang perempuan yang sangat meledak. Begitu, istrinya marah-marah. Sayyidina Umar Khattab tidak berucap satu kalimah pun, suatu kata pun tidak terucap sama sekali.
Ya, begitu. Sehingga dimarah-marahin, ya, diambek-ambekin, semuanya kata-kata dikeluarin semuanya. Begini, begitu dan sebagainya semuanya sudah ada. Sayyidina Umar Khattab tidak membalas satu kata pun. Diam aja. Sehingga perempuan, ya, kalau ketika dia marah, jangan kau balesin. Jangan kau ikut-ikutan marah. Ya, kalau dia marah, ente marah. UFO berterbangan di rumah. Piring terbang. Ya, kulkas terbang. Dapur terbang. Aduh, semuanya berterbangan. Pisau melayang. Bahaya. Tapi enggak, diam. Ya. Iya udah, ya betul, aneh salah. Iya, udah begitu aja udah. Sehingga lah perempuan udah mau ngomong apa lagi. Ketika ditimpalin semakin rame. Ketika dia diem selesai. Ya, salah ya mengenai salah. Maafin. Ya. Sehingga kemudian pemuda ini atau laki-laki ini pergi. Ketika pergi Sayyidina Umar Khattab tahu ya bahwasanya ada orang mau datang ke rumahnya. Sehingga dicari ini orang. Dicari pemuda orang ini, ditanya, "Wahai fulan, engkau tadi datang ke rumah saya?" "Iya, betul ya Amirul Mukminin. Ada apa?" "Begini ya Amirul Mukminin, saya datang ke rumahmu ingin mengadukan kepada engkau tentang akhlak istri saya. Bahwasanya dia tidak baik. Dia sering marahin saya, sering ngambekin saya. Waduh, semuanya saya udah habis sama dia." Ya. Tapi ketika saya pengen masuk ke rumahmu, ternyata sama. Ya, kejadiannya sama. Apa yang menimpa saya juga menimpa kepadamu ya Amirul Mukminin. Ya. Maka Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau memberikan wejangan kepada pemuda ini. Ya, ketika istrimu marah, ente sabar. Ya, kenapa? Karena dia yang menyucikan baju kita, menyiapkan makanan kita, menyucikan piring kita, ya kan? Makan kita nggak ngapa-ngapain, menyapu rumah kita, merapikan rumah kita dengan seksama, kemudian mendidik dan mengasuh anak-anak kita, ya, dia sudah capek, ya, sudah capek, ya, jangan dibebanin dengan dicapekkan dengan diri kita untuk melawan apa yang dicapekkan. Dia cuma pengen untuk melampiaskan nafsunya aja. Udah. Ketika amarah itu dilampiaskan, selesai, udah hilang, plong begitu aja. Akur lagi nantinya. Ya, akur lagi, selesai. Pengennya dia pengen didengerin, ya, dia ngomong pengen dengerin dia sampai selesai. Iya, begitu aja. Selesai. Dia marah, iya, ya betul memang saya salah. Bodoh lo, iya maksudnya bodoh. Udah selesai udah. Marah lagi? Enggak, akan marah lagi dia. Udah selesai. Begitu. Ya, jadi sabarlah jadi orang laki-laki. Ya, begitu, sabar ketika dimarah-marahin. Begitu. Bukan berarti takut sama istri. Enggak, kita enggak takut sama istri. Ya, kita sayang sama dia, sama mereka gitu kan. Tapi kita menghormati dia, memberikan kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya, ya, sehingga bersih lagi hatinya. Begitu. Ada kejengkelan, wajarlah manusia, ya, karena tidak suka dengan perilaku kita, dia melampiaskan dengan kata-katanya. Sabar, begitu. Emang dia perempuan, ya, perempuan itu suka untuk ngomelin. Begitu. Dan perlu diketahui, omelan adalah tanda cinta. Omelan itu tanda cinta. Kalau seandainya dia tidak suka, tidak cinta, dibiarin baik. Ya, lu mau salah biarin, di rumah nggak diapa-apain, nggak walau diapa-apain, karena nggak suka. Tapi ketika suka, maka bentuk perhatian seorang perempuan kepada seorang suami adalah ngomelin. Ente salah, ente begini, ente begitu, ente harus begini, ente harus begitu. Itu bentuk rasa cinta dari seorang istri kepada seorang suami. Jangan disalah artikan. Berarti dia benci, dia tidak hormat, enggak. Dia itu
melampiaskan rasa cintanya, ya, begitu kepada seorang suami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya yang paling sempurna imannya daripada orang mukmin, siapa sih mereka yang paling sempurna imannya? Ahsanuhum khuluqa, adalah yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik akhlaknya adalah yang paling sempurna keimanannya. Ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada a'immatul muslimin, akhlak kepada amatul muslimin, ya, akhlak kepada siapapun yang paling terdekat dengannya, yaitu keluarganya, anak-anak dan istrinya, ya, semuanya yang berdekatan dia akhlak yang baik kepada mereka. Ini termasuk daripada orang yang paling sempurna keimanannya. Wa khiyarukum li nisaihim, dan khiyar yang terbaik daripada mereka kaum mukminin, kalian wahai orang-orang mukmin, yang paling baik itu siapa sih? Adalah khiyarukum li nisaihim, yang paling baik kepada istri-istri mereka, ya. Bukan istrinya, tapi istri-istri mereka. Li nisaihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi yang paling baik adalah yang paling bisa adil kepada istri-istrinya, yang paling bisa menggembirakan hati istrinya, begitu, bisa membahagiakan istrinya. Itu adalah orang yang paling baik daripada kaum muslimin, kaum mukminin, begitu. Yang paling sempurna keimanannya, yang paling akhlaknya yang paling baik. Dan yang paling baik khiyar, ya, terbaik daripada mereka, yang terbaik adalah yang terbaik kepada istrinya, memperlakukan baik kepada istrinya, ya, begitu. Ketika dia mencintai, dia muliakan. Ketika dia tidak mencintai, dia tidak menzalimi, begitu. Jangan digantung kal mu'allaqah, ya, seorang istri seperti enggak punya suami, enggak diapa-apain, kasihan, ya, wala dikasih nafkah zahir, wala dikasih nafkah batin, begitu. Ada enggak baik seperti itu, salah, ya. Harus punya perhatian kepada istrinya. Khiyarukum li nisaihim, begitu. Jadi kalau seandainya orang yang tidak baik kepada istrinya, memukul istri, ya, pakai tangan, ya, bukan berbicara, bukan pakai mulut, tapi pakai tangan, saking kasarnya. Kebalikannya berarti syirarukum linisaihim. Seburuk-buruk kalian adalah yang tidak bisa menghormati seorang istri, yang tidak bisa berbuat baik kepada mereka. Yang paling buruk adalah yang berbuat buruk kepada istrinya, begitu. Tidak memberikan nafkah secara zahir, tidak memberikan nafkah secara batin, ya, pulang-pulang ke rumah tonjokin. Hadza syirarukum, seburuk-buruk kalian. Ya, sebagaimana khiyarukum, sebaik-baik kalian adalah yang punya perhatian dengan istrinya, maka orang yang paling buruk daripada kalian adalah orang yang tidak punya perhatian, hanya marah-marah, benci, ya, kepada istrinya. Kalau ente harus sadar, orang laki-laki. Orang laki-laki harus sadar, ya. Ente berkeluarga bersama, hidup dengan istri ente baru. Ya, ente tahu nggak, perempuan itu dari kecil dirawat oleh siapa? Orang tuanya. Dikasih makan, ya, sehingga orang tuanya mendidiknya, berkorban untuk anaknya perempuan tersebut. Pendidikannya, dikasih pendidikan yang sempurna, yang baik, sehingga pengen orang tuanya menjadi wanita yang solehah ini anak. Kemudian orang tua rela melepaskan anaknya, diberikan kepada seorang laki-laki. Kepada ente diserahkan. Ya, zawajtuka, saya nikahkan kepada engkau. Kata-kata zawajtuka berarti sudah menyerahkan kepada dia. Tanggung jawab yang tadinya diemban oleh seorang ayah, sekarang dibebankan kepada seorang suami. Oleh karena itu, seorang ayah ketika memilihkan seorang calon suami kepada anaknya,
Harus seseorang yang memang benar-benar tanggung jawab kepada anaknya sebagaimana orang tua tanggung jawab kepada anaknya tersebut. Ya. Sehingga orang tua seperti ini mempunyai rasa kasih sayang yang lebih kepada anaknya. Nggak mungkin lah ya hanya orang tua yang bodoh, yang nggak berakal, yang ingin menjerumuskan ya anaknya ke dalam lembah kesengsaraan. Ada nggak punya akal orang tua seperti ini? Bagaimana orang tua tersebut ya diserahkan kepada orang yang tidak tahu tentang agama, nggak ngerti tentang agama sama sekali, suka mabuk, ya, suka zina, naudzubillah, maksiat dan sebagainya. Kemudian ada orang datang ke dia ngelamar dikasihkan. Dia tanggung jawab ketika anak ini dizalimi, tanggung jawab. Ya, maka jadilah seorang suami. Engkau seperti ayah daripada perempuan tersebut. Punya kasih sayang melebihi daripada ayahnya. Kenapa? Ayahnya dari kecil merawatnya. Ente dapat sudah dewasa, udah cantik, udah bisa bersolek. Sedangkan ayahnya dari kecil dia ngerawatnya, belum bisa apa-apa. Ya, dikasih makan, dikerja, banting tulang, peras, keringat, ya kan? Kemudian untuk apa? Nafkah anak perempuan ini. Kemudian setelah menikah, ya, lo tonjokin, lo gebukin, lo nggak punya akal. Lo laki-laki nggak punya akal seperti ini. Lo siapa? Lo baru masuk dalam kehidupannya dia. Ya, ente nggak merasakan sakitnya seorang ayah ketika anaknya dipukul. Yang sakit bukan dia, ayahnya. Saya seorang ayah misalnya, seumur hidup ketika menjadi anak saya nggak pernah memukulnya. Kenapa nggak memukulnya? Seorang suami yang baru mengenalnya. Ya. Kalau engkau nggak cinta kepada anak saya, kembalikan kepada saya dengan baik-baik. Saya akan jaga dia. Tapi bukan seperti ini, engkau memukulinya. Lu salah. Ya. Tapi penyesalan ya tanpa guna. Kenapa ayahnya tidak dari awal mencarikannya dengan yang baik? Ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sholat istikharah. Ada orang datang, perempuan istikharah. Ya. Orang tuanya istikharah juga. Cocok nggak dia menjadi menantu saya? Bisa nggak dia pakai yang terbaik untuk bisa menggantikan peran saya menjaga dan membimbing anak saya? Begitu. Jadi seorang suami harus tahu diri lah. Ya, dia menemukan dalam keadaan keindahannya, kecantikannya, sudah ngerti, difaham semuanya. Sehingga tadinya belum bisa masak, diajarin sama uminya biar masak. Ya, belum bisa ngapa-ngapain, dikasih perhatian oleh orang tuanya biar semuanya bisa. Setelah dia bisa semuanya, menguasai semuanya, persiapan untuk siapa? Persiapan untuk ente, suami. Ya, ente udah menemukan dalam keadaan nikmat kan, udah bisa apa-apa kan, nurut apa semuanya, udah ngerti, nyuci udah bisa, masak udah bisa, semuanya udah bisa semuanya. Terus ada satu kesalahan, lo main tangan, lo mukul, lo tonjok, lo nggak berakal, ya, lo nggak punya akal sekarang, kalah dengan nafsu. Ya, pikir bagaimana orang tuanya membesarkannya, ya, bagaimana orang tua membesarkannya sehingga memuliakan mereka. Ente kalau nggak suka, jangan ente zalimi dia. Jangan didolimi. Terus bagaimana? Ente tolak dia, cerai dia. Ya. Kebahagiaan jangan merasa GR seorang laki-laki. Ya, seorang suami jangan merasa GR. Lo kalau nggak dengan saya, lo nggak bahagia. Lo siapa? Lo siapa? Laki-laki, lo siapa? Jangan lo GR. Lo kalau nggak mana, lo nggak bahagia. Lo siapa? Ya, dimungkinkan bahkan gara-gara lu dia sengsara. Ya, gara-gara lu dia sengsara, merana. Ya, coba lu nggak dapat lu dia nggak dapat lu bahagia, dapat yang lainnya. Ada header di sini. Begitu. Ya. Gitu. Jangan GR. Kalau bukan namanya lu nggak kaya. Lu siapa? Ya. Lu siapa? Lu lemah. Nggak bisa. Ya, begitu. Bahkan dia akan lebih bahagia kalau ente ceraiin.
Dia akan lebih kaya kalau kalian diceraiin. Daripada lo marahin dia, lo tonjokin dia, lo banting dia, tendang dia. Waduh, emang bola? Ini syirarukum li ahli nisaihim. Ya, begitu. Yang terburuk daripada mereka, seorang laki-laki adalah yang tidak memperlakukan baik kepada istrinya. Ya. Kalau dia sayang, lanjutkan. Ya, kalau ente nggak suka, lepaskan. Kembalikan kepada orang tuanya dengan baik-baik. Dia akan menjaganya dan akan mencarikan seorang laki-laki yang lebih bertanggung jawab daripada engkau. Begitu. Ya. Jadi intinya seperti itulah. Seorang laki-laki nggak boleh egois juga. Ya, egois juga. Kalau dalam pertemuan yang lalu, dalam pertemuan yang kemarin kita bahas tentang masalah matsna wa tsulatsa wa ruba'. Ya, dalam masalah ini, ya, ente seorang suami, ya itu punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ente enggak suka, lepasin. Ente suka, hormatin dia. Ya, hormatin dia, sayangi dia, bahagiakan dia sebagaimana orang tuanya punya keinginan untuk membahagiakannya sehingga dia menikahkan dengan engkau. Begitu. Itu tujuan orang tua. Apa tujuan orang tua menikahkan? Agar anaknya bahagia. Begitu. Jangan dibikin sengsara. Jangan dibikin sengsara. Nah. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Begitu. Hadis yang selanjutnya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihatu. Begitu. Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un, dunia itu adalah perhiasan, pernak-pernik, perhiasan yang bisa menggembirakan hati seseorang. Hadza mata'. Ya, bukan sekedar perhiasan diberhias begitu aja, enggak. Yang bisa menggembirakan hati seseorang. Dunia. Ini dapat duit, dapat harta, dapat tahta, seneng enggak? Senang. Sifat manusiawi. Ya. Namun, ya, yang paling terbaik daripada itu semua, tingkatan paling tinggi kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang, ya, wa khairu mata'iha, terbaik daripada barang pernak-pernik keindahan dunia, al-mar'atus shalihatu, adalah wanita yang salihah. Ya, wanita yang salihah. Siapa itu wanita yang salihah? Ya, man hiyal mar'atus salihah? Siapa itu wanita salihah? Allati idza nadhara ilaiha sarrathu, apabila seorang suami melihatnya langsung terpana dan bahagia. Waduh, begitu. Masuk ketenangan di dalam hatinya. Wa idza amaraha ta'adhu, apabila seorang suami memerintahkan, dia tunduk dan patuh kepada suaminya. Iya, ya, begitu. Wahai suamiku, apa yang kau inginkan? Dan begini, marhaba, siap. Ya, begitu. Wa idza ghaba anha, apabila seorang suami pergi mencari nafkah, keluar rumah, keluar daerah, ya, merantau untuk mencari nafkah, apa yang dilakukan seorang wanita yang salihah? Hafizatuhu, dia jaga dirinya, fi nafsiha, dia jaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya, wa malihi, dan dia jaga harta suaminya. Ini yang dikatakan wanita yang salihah. Ketika dilihat menyenangkan, nyenengin, ya, kalau dilihat nyenengin, nggak pernah ada wajah suram di hadapan seorang istri, wajah istri tersebut selalu wajahnya senyum, gembira di hadapan suami. Meskipun lagi nggak punya duit, ya, nggak punya duit tetap bahagia. Wahai suamiku, ya, nggak menjadi masalah. Ya, saya tidak makan hari ini. Waduh, yang penting engkau bahagia, kau ridha kepadaku. Begitu. Nggak seperti zaman sekarang. Mana duit belanja? Begitu. Lu keluar rumah,
Lo cari deh duit dah. Mau dari halal dari haram lo ambil, lo cari, yang penting lo pulang dapat duit. Orang-orang dulu wanita solehat yang dahulu bukan begitu. Diriwayatkan bahwasanya ketika seorang suami ingin keluar daripada rumahnya untuk bekerja, mencari nafkah, di pagi hari dia keluar, ya, maka seorang istri sudah menunggu di depan pintu dengan senyumannya. Senyum. Senyum. Perempuan senyum, indah. Ya. Sehingga suami gembira, bahagia, disenyumin seorang istri. Ya, begitu disenyumin. Kemudian dia bilang kepada suaminya, "Wahai suamiku, engkau keluar rumah ingin mencari nafkah. Ya. Maka carilah nafkah yang halal untuk kita. Ya. Saya dan anak-anakmu. Ya. Kita masih bisa nahan dengan laparnya perut kita. Tapi kita tidak bisa menahan panasnya api neraka." Ya. Berbeda dengan istri zaman sekarang. Yang penting lo keluar, lo dapat duit, lo bawa pulang. Mau dari yang halal kah, yang haram kah, yang penting lo pulang dapat duit. Ya, itu wanita zaman sekarang seperti itu. Tidak ada kesabaran di dalam hatinya. Tidak ada sifat qanaah di dalam hatinya. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia nikmat dalam kehidupannya. Sehingga kadang seorang suami bisa hancur dengan istri yang seperti ini. Ya. Begitu. Bisa hancur dengan istri yang tidak salehah. Kenapa? Banyak menuntut kepada suaminya. Ketika seorang istri tidak banyak menuntut kepada seorang suami, santai suami. Apa yang ada dimakan, diberikan kepada seorang istri, selesai diterima oleh seorang istri tersebut. Tapi kalau seandainya seorang istri tidak sabar, tidak qanaah, tidak legowo hatinya, pengen sesuatu yang lebih, dia akan menghancurkan kepada suaminya. Yang tadinya dia taat, ngaji, karena pengen rumah yang megah, mobil yang mewah, sehingga nggak pernah hadir majelis lagi. Ya, banting tulang, meras keringat, ya, begitu. Sampai sampai bungkuk. Kasihan banget si suami. Suami lo jangan bebanin diri. Ya, lo diperbudak sama istri seperti itu. Lo diperbudak. Lo bukan menikmati perempuan. Lo menjadi budaknya perempuan. Ya. Lo seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lo jangan mau dibegituin. Ya, jangan mau. Bukan berarti kita nggak cinta kepada seorang istri, enggak, kita cinta. Tapi kalau sudah menuntut lebih, ya, ada sesuatu. Mendingan lo selamatin agamamu daripada lo terjerumus dalam kemaksiatan. Bagaimana menyelamatkan agama? Ya, kalau memang saja dia banyak menuntut, ente nggak bisa, ente bilang, aneh nggak bisa. Ya, ente kalau mau mencari kebahagiaan dengan saya seperti ini apa adanya. Tapi kalau ente mau lebih, jangan nama aneh. Silahkan. Ente, kita cari saat ini, ente cari yang lain. Begitu. Jadi seorang suami tidak terbebani dengan keinginan-keinginan muluk-muluk seorang istri. Ini bukan seorang wanita. Ini syaitonah namanya. Ya, syaiton, wanita perempuan. Ya, pada wanita perempuan. Syaiton perempuan yang seperti ini menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Yang tadinya pengen tujuan menikah biar sama-sama ta'awun 'alal birri wat taqwa, ternyata setelah menikah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Sama-sama saling membantu di dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalin seperti ini, enggak baik buat lo. Enggak cocok buat lo. Tinggalin. Cari yang solehah, begitu. Ada banyak. Begitu. Solehah. Paham nih ya? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-matus solehah. Perlu diperhatikan ini. Jadi seorang wanita, ya,
adalah perhiasan terindah. Bagi siapa? Bagi suami. Wanita. Seorang wanita juga harus sadar diri lah. Lo hiasan bukan hiasannya si dia. Bukan hiasannya si dia. Bukan hiasannya si dia. Lo perhiasan suami. Satu aja. Lo perhiasan suami. Udah. Ya. Bukan perhiasannya si dia. Wala si otong. Wala si ateng. Wala si kentang. Enggak. Perhiasan seorang suami. Gitu. Faham? Ad-dunya mata wa khairu mata arma'atu salih. Wanita yang salihah. Kalau dilihat nyenengin. Kalau diperintah nurut. Ya, kalau dia pergi, ya suaminya pergi untuk mencari nafkah, diwafa. Apa itu wafa? Dia menepati janji. Ya, dia jaga kehormatannya, ya, tidak mengizinkan seseorang untuk masuk di dalam rumahnya atau di dalam hatinya, mengusik pikirannya. Enggak, aneh sudah punya suami. Ya, jangan sampai ya orang zaman sekarang, perempuan zaman sekarang bahaya. Ya. Ketika bermedsos bahaya nih, bermedsos nih. Ya, tulisannya situ lajang. Padahal anaknya 4. Udah bersuami, Kalau diganggu jangan salahin diri, jangan salah orang lain. Karena ada orang lain yang pengen menikah juga. Tapi karena lo bohong, ya, maka orang lain masuk dalam kehidupan. Ada bahaya. Ya, gara-gara yang hal seperti ini menghancurkan rumah tangga. Maka almaratu salihah ketika suaminya pergi, ya, pergi itu maksudnya bagaimana? Tidak ada. Sehingga perempuan harus bisa menjaga apa? Hubungan HP-nya. Ya, dengan siapa dia berhubungan. Ya. Dijaga harta seorang suami, dia bisa menjaga dirinya, jangan sampai ya di rumah nggak ada orang datang, tapi banyak datang dengan WA dan Facebooknya atau medsos-medsosnya, datang dalam bentuk hal seperti itu, ada berbahaya, termasuk khianat kepada seorang suami, hal seperti itu, ya, dosa. Bukan berarti yang penting nggak ke rumah kita. Enggak. Itu pun masuk ke dalam ranah khianat kepada seorang suami. Ketika seorang istri, ya, dia ada punya hubungan kepada orang lain, ya, yang memang kalau seandainya istri tersebut punya hubungan dengan orang lain, ada termasuk khianat kepada seorang suami. Paham ini ya? Paham ini, perlu dipahami. Ad-dunya mata wa khairu mata'al maratus salihah. Dunia itu indah apabila seseorang sudah memiliki wanita salihah. Memiliki satu aja lebih indah. Apalagi kalau memiliki 2, 3, 4. Lebih indah lagi. Itu hanya mimpi. Itu hanya mimpi. Ya, begitu. Kan logikanya kan, secara logika kan. Kalau secara logika, al-mar'atu ad-dunya mata wa khairu mata'ihal ma'atus. Secara logika yang paling indah daripada perhiasan dunia adalah wanita salihah. Satu aja indah. Ya, apalagi 2, 3 dan lebih indah lagi. Itu logika. Itu teori. Ya, namun kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya nggak seperti itu. Salihah kalau 1, kalau 2 sudah beda nih. Ya, tarifnya dia beda nih. Ya, solehah itu kalau 1 ya nurut sama suami. Tapi kalau dia 2 nih, ini solehah sama solehah. Harusnya ya plus sama plus tambah plus kan. Kalau adanya pertengkaran antara kedua istri ini, berarti min sama min. Ini bukan solehah, ini bukan solehah. Paham? Harusnya plus sama plus tambah plus kan. Plus tambah plus sama dengan plus, berarti tambah 1 lagi, plus lagi, tambah 1 lagi, plus lagi. Kalau min tambah min, min tambah plus, min. Orang baik, masih jadi salah satu yang solehah, yang ini apa yang ini? Solehah sama solehah harus tambah solehah. Kalau solehah amat tolihah orang buruk, maka harus jadi solehah juga. Kalau tolehah wanita yang tidak baik dengan tidak baik, maka
tidak baik semuanya. Jadi kalau seandainya mengakibatkan pertengkaran, satu di antara dua, mana yang salihah? Ima kedua-duanya tolehah, tidak baik semuanya, atau yang satunya yang salihah. Gitu. Jadilah wanita yang salihah. Ya, al-mar'atu salihah. Wanita yang salihah. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Wanita yang salihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada kita, menceritakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Manusia ini memang dihiasi ya dengan syahwat. Siapa yang menyenangkan hati seorang laki-laki? Pastinya istrinya. Istrinya. Minan nisa'i, kemudian baru anak-anaknya. Begitu. Kul mata'ud dunya qalil. Ya. Kul mata'ud dunya qalil. Jadi perhiasan dunia memang sedikit, wanita salihah itu sedikit. Ya. Makanya Allah SWT mengatakan kul mata'ud dunya qalil. Wanita yang salihah kan khair ad-dunya mata. Ya, perhiasan dunia adalah paling terbaik, dunia adalah perhiasan. Sebaik-baiknya adalah maratus salihah. Allah sudah mengabarkan kepada kita kul mata'ud dunya qalilun. Wanita salihah itu sedikit. Sehingga disebutkan di dalam Fathul Mu'in ya, al-mar'atus salihah kal ghurabil a'sam. Wanita yang salihah itu seperti burung gagak yang bawahnya ada putih. Burung gagak warnanya apa? Hitam kelam kan? Ada nggak gagak yang bawahnya putih? Jadi kalau seandainya ada pun 1.000.001. Ya. Bukan 1.001, 1.000.001. Jadi wanita salihah itu sejuta satu. Engkau kalau sudah mendapatkan wanita salihah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu. Gitu. Faham? Begitu. Wanita yang salihah. Carilah wanita yang salihah. Ya, begitu. At-thayyibin lit-thayyibat wa thayyibatu lit-thayyibin. Orang yang baik, laki-laki baik buat perempuan. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Namun kadang ada wanita baik, laki-lakinya jahat. Kadang ada laki-laki baik, wanita jahat. Ada juga lil hikmah. Untuk adanya hikmah. Allah ingin memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Begitu, ada hikmahnya. Memang kebiasaan orang baik itu untuk orang baik. Orang jahat untuk orang jahat. Az-zaniyatu la yankihu ila az-zani la yankihu ila zaniyatan musyrikah. Seorang yang pezina dia tidak akan menikah kecuali orang yang berzina juga. Perempuan juga begitu juga. Yang saleh, yang baik, yang bisa afifah, bisa menjaga dirinya, dia akan menikah dengan orang yang bisa menjaga dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga istri kita. Jadikan istri kita seperti menjadi wanita-wanita yang salihah, bidadari di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad khatamin nabiyyin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.